5, 4, 3, 2, 1, close the door. Lihat opening apa ya? Dibalik ya? 1, 2, 3, 4, 5, open the door. Aduh, gak jelas. Ya, yes. Ya, kemarin aku openingnya gimana? Salam doang. Yes. Kita kampus Islam ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah saat lama tidak berjumpa dengan set baru. Ini kalian harus tahu nih behind the skin-nya 1 jam sendiri kita nyeting. Ya, saya harus nunggu 1,5 jam untuk bisa tampil di podcast ini. Nunggu apa? Niatnya tuh kita mau setting pakai multi kamera, tapi aduh keterbatasan alat dan pengalaman setting kamera, jadinya ya udah 1 kamera aja lah sekarang. Ntar kalau ini kita open recruitment ini. Open recruitment untuk Mega Talk selanjutnya untuk jadi operator ini ya. Ganti kamera. Ganti switching kamera, editor. Kita buka semua itu. Jadi tamu juga. Yes, jadi tamu juga bisa. Sekarang nih tamunya, wih keren gak nih? Mega Talk tuh kemarin tamunya laboran, sekarang tamunya dosen. Besok dosen lagi. Jadi, ini aku lihat kemana sih harusnya? Iya. Lihat jenengan, lihat kamera. Lihat kamera. Kita kan lihat. Aku malah fokusnya lihat laptop. Ya Allah, bukan lihat kamera. sulit. Ini kurang operator sih, kurang operator. Awal-awal itu ya. Iya. Kayak mic-nya kurang serai. Dinaikin. Siap. Oke, siap. Ya. Nah, ini Mega Talk episode kedua. Ini kita live IG juga ya. Kalau mau nonton di IG itu di IG ku ada. Ntar yang YouTube-nya soalnya yang kerennya yang di YouTube ntar lama ini ngeditnya ini belum masuk. Kapan sih ini tayang kapan sih? YouTube-nya sedang di take down. YouTube-nya itu nggak bisa lupa password. Email recovery-nya juga lupa. Aduh ya Allah. Nanti itu, nunggu YouTube baru atau nunggu recovery. YouTube baru aja lah. Ya. YouTube yang lama juga cuma berapa sih? Ya kan subscribernya sudah ada video-video, harus ngupload ulang. Males. Gak usah diupload ulang. New kita bikin video. New Mechatronica ya? Yes. Mega Talk lah apa. Mega Talk. Oke. Kan isinya yang YouTube kemarin baru itu kan. Tentang ini kan Arduino apa ini kan. Oh, untuk video tutorial jadi. Kita tambah lagi aja ntar. Bisa juga. Nanti dipertimbangkan. Aduh lupa mau perkenalan malah lupa jadinya. Yes. Ya, ini balik lagi sama saya Fauzi di Mega Talk episode kedua. Ini set studio baru. Jadi pokoknya gitulah behind-the-scene-nya tuh kita pengen multi kamera tapi karena kekurangan pengalaman dan operator dan hardware jadinya 1 kamera aja lah udah, daripada lama-lama nggak jadi nih ke podcast ya. Nah ini sekarang ditemanin ini tuh apa ya, cutting iya terus sekarang jadi dosen. Pembimbing spiritual. Waduh. Perkenalan dulu lah ini. Mas apa Pak? Tapi aku ganti-ganti sih bisa manggil Mas, manggil Pak. Oke kan pokoknya. Ya, Pak Doni Suryawan ini. Kenalan lagi kenalan. Om ada Om. Sudah dikenalkan tuh ya sudah. Yuk nganu lah. Apa ya? Umur. Umur. Agama, jenis kelamin. Masa alamat rumah, kerja di UI ya, agamanya non Islam kan ya. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Yes. Umur ya 20 lebih sedikit. Lebih sedikitnya dulu. Aku 20 lebih sedikit juga aku. 20. Kita kan sebenarnya selisih hampir ya. Hampir mirip. Berapa sih? Aku kan 24 kan. 24. Aku sedikit.
Jangan bawa umur. Oke. Ya 24 berapa bulan gitu ya? Berapa bulan? Oke. Lagi. Ya itu sih. Aku jawab saja sih. Aku atau saya ya. Yes. Mau. Apa ya? Umur, agama Islam, terus Magelang. melaju. Jenengan melaju. Iya, maju. PP Magelangnya Mas. Alun-alun. 30 kilo. Alun-alun. Magelang perbatasan. Oh, salaman. Salam keluar. Keluar. Kulon Progo. Oh, arah situ. Oh, Tinggal 1 kilo. Iya. Loncat Progo itu sudah sampai Kulon Progo. Oh. Dekat Progo sih. Oh, berarti lewatnya nggak sini ya, nggak tempel situ ya berarti? Kadang lewat tempel ya suka-suka sih kalau pas pengen lewat. Semutnya aja. Yes. Kalau malam ya lewat jalan Magelang sepi. Yes. Bisa gede malah jalannya bisa trapes ya. Enak. Terus ini tuh sharing pengalaman lah. Apa yang perlu di-sharing? Bentar, dulu. Tadi umur udah. Terus kok bisa sih kan jenengan ki Katinggo kan? Iya. Katinggo angkatan 2010 lulus 2014. pas sudah dia. Pas apa lebih sih? Pas lebih setahun. Lebih satu semester. Oh iya. Lebih iya. 1 bulan. Berarti mau nunggu pendadarannya aja kan yang mau ya. Lulus September akhir. Iya, benar. Ya aku mah pendadaran aja. Jenengan bisa nguji aku kayak. Nggak tahu lah. Rahasia. Jangan Katinggo. Oke. Terus sekarang jadi dosen go. Itu kok bisa kenapa itu? Jangan S2 lanjut kan? Berarti S2 lanjut terus. Jadi setelah lulus S1, menganggurkan diri. Ya apa? Istirahat lah untuk 3 bulan, sekitar ya 3 bulan ya. September lulus, wisuda Desember, masuk S2 itu masuk S2 itu Februari, berarti 3 bulan dari Desember. Dari wisuda ke S2 nya itu sekitar 3 bulan. Ya 2-3 bulanan. Ya 2-3 bulan. Aku langsung daftar, habis wisuda langsung daftar. Apa sebelumnya wisuda udah daftar malah? Agak lupa sih, tapi waktu itu syarat untuk mendaftar itu kan ijazah ya, kayak apa itu pakai kan ijazah diberikan saat wisuda, jadi kan daftarnya setelah wisuda, gitu. Tapi persiapan lainnya itu sebelum itu kayak TOEFL dan lain-lain. Gitu. S2 di S2 di UGM. Jurusan mesin juga. Teknik mesin konsentrasi rekayasa peralatan medis. Why? Perasaan di sini kan nggak ada medis-medisnya. Jadi waktu itu karena cuma iseng-iseng ya, waktu itu menariknya begini, waktu aku atau saya ya? Senyamannya. Kalau saya itu waktu itu waktu daftar itu kan ada 5 konsentrasi ya. 5 konsentrasi itu konversi energi, material, manufaktur, terus terapan atau apa ya, terus satunya lagi rekayasa peralatan medis. Nah menariknya waktu itu rekayasa peralatan medis itu sejak dibuka tahun 2012 sampai 2014 itu belum pernah ada mahasiswanya. Kalau saya ingat saya itu dari dibuka konsentrasinya itu 2012 sampai 2014 itu belum ada mahasiswanya. Nah terus waktu saya masuk itu ada 3 mahasiswa yang pengen masuk ke rekayasa peralatan medis. 3 mahasiswa itu belum masuk saya tuh. Nah sebenarnya untuk bisa berjalan perkuliahan untuk membuka untuk bisa jalan konsentrasi tersebut itu minimal 4 mahasiswa. Oh pas berarti. Pas. Jadi kalau waktu itu tidak milih rekayasa peralatan medis mungkin belum ada lagi. Tapi setelah itu kayak mungkin mulai ngetren. Jadi mungkin bisa dibilang angkatan pertama ya, walaupun yang 3 mahasiswa itu karena masuknya di semester ganjil 2014 semester ganjil, mereka lebih dulu. Saya masuknya kan langsung genap. Februari itu milih Februari genap ini ya.
konsentrasi itu milih di semester 2 lagi mulai memilih mata kuliah. Oh. Jadi saya langsung masuk mata kuliah yang sudah pilihan. Tapi lulusnya barengan sama yang itu 3 tadi nggak? Mereka lebih dulu karena memang Iya, lebih dulu 1 semester masuk. ya berarti ya. Mereka lebih dulu. Jadi kalau lulusnya nomor 3 atau 4 ya lupa ya. Nomor 3 atau 4. Oh. Kan Ya, dari berarti, 4 orang ya. iya. Kalau enggak nomor 3 nomor 4. Iya. Lupa. Ya ke akhir ya, maksudnya akhir. Ya agak molor juga sih. Itu emang pengennya di situ. Apa karena ini sepi nih ke situ aja nih. Konsentrasinya apa aja sih sini yang di UGM tuh? Itu tadi apa rekayasa peralatan medis, konversi energi, manufaktur, material sama yang satu kinematika terapan kalau nggak salah. 5 gitu. Nah awalnya itu pengen ke konversi energi karena kalau dari dulu itu kan yang kalau konsentrasi yang rame di teknik mesin itu kan konversi energi. Biasanya peminatannya banyak. Awalnya pengen belajar turbin, turbin gas, sama dia pengen tertarik. Ya pengen kayak Habibie lah. Nah waktu itu sempat konsultasi ya dengan dosen pembimbing skripsi Pak Agung Nugroho Hadi. Nah itu sempat konsultasi Pak, enaknya masuk ke mana? Nah kalau beliau itu sebenarnya kembali ke pilihan saya sih, tapi menyarankan kalau tidak manufaktur ya yang manufaktur ya robotika karena masuk manufaktur masuk itu, terus konversi juga silakan sebenarnya seperti itu, tapi terus saya ceritakan bahwa akan ada konsentrasi yang rekayasa peralatan medis. Itu. Nah terus beliau juga itu sepertinya cukup menarik ya. Beliau bilang begitu, jadi saya juga gas ya. Tertarik gitu. Nah belum ada, terus kok kayak jadi awalan tantangan terus angkatan yes. Mungkin karena itu ya sebenarnya tidak ada, kalau kepikiran ke depannya mau ngapain dulu juga nggak kepikiran. Cuma dasar. Setelah angkatanmu ada lagi nggak? Ada. Berarti jenengan pembuka berarti ya? Pembuka ya yang masuk ganjil ya? Iya, kalau pembuka ya sih, karena harus 4 ya. 4 itu. Loh, harus 4 berarti yang 3 tadi kok semester ganjil bisa masuk? Semester ganjil itu kan masih mata kuliah umum. Berarti kan mereka itu sebenarnya masih, ya itu nunggu atau lama sudah ada 3. Nah, terus kebetulan kan untuk dibuka itu seingat saya memang 4 terus. Nah, terus kebetulan saya agak lupa ya, tapi sempat ngobrol juga sama mas-mas itu. Sekarang teman-teman saya itu di UMY sih. Nah itu saya tidak begitu ingat, tapi tiba-tiba ya terus ngambil itu, akhirnya dibuka itu. Kurang lebih seperti itu. Terus lulus? Lulus 2017 bulan Juli. Itu masuk tadi berarti 2014 lulus 3 tahun. 2 tahun setengah. 2 setengah. Itu pas apa? Lebih ya, lebih setengah malah ya. 2 semester. Bukan 2 tambah 1 semester, 5 semester. Mesti telatnya wisuda doang ya, nunggu wisuda doang. Skripsinya. Tesisnya 1,5 tahun. Gue bikin apa terus sana? Jadi ada desain, simulasi sama bikin. Tapi berarti ya kurikulumnya ini masih tentang manufaktur gitu ya, biasanya peralatan medis. Peralatan medis itu lebih dekat ke manufaktur. Berarti kan desain nih kan lebih. Ya macam-macam sih, nanti kan di peralatan medis itu ada yang konsentrasi ke bahannya, ada desain, ada macam-macam sih. Sebenarnya tapi memang difokuskan untuk alat-alat medis. Pantes jenengan tahu itu ya standar stainless itu ya. Ya sedikit standar. Pantes proyeknya sekarang medis terus ya. Ya dekat kayak
robot COVID. Nah ini nih COVID ini. Robot COVID. Ya, iya, iya. Ya itu kan penyatuan tuh. Maksudnya penyatuan dulu waktu S1 kan lebih ke mekatronik. Yes ya. Nah, mekatronik terus S2-nya medis. Digabungin loh. Ya. Terus dapat semua malah keren ya. Terus Gitu sih. pada skripsimu tadi ya skripsi Skripsi atau tesis? lain nggak? Skripsi kan S1, tesis S2. Oh gitu ya. Gue kira skripsi S2 skripsi juga. Iya. Ya kalau di luar ya tesis, S1 ya tesis, S2 ya tesis. Kalau di Ini bikin apa mas? kalau yang tesis, tesis itu S2. jadi ada desain, terus simulasi, terus pembuatan prototipe ring jantung menggunakan EDM. Jadi dulu pembimbingnya itu Pak Suyetno. Pak Suyetno itu juga beliau itu banyak fokus di peralatan medis. Jadi saya ngambil Ring jantung ini saya buat ngikat yang punya penyakit jantung itu. iya untuk jadi kalau biasanya untuk penyakit jantung koroner itu ada penyempitan Iya. pembuluh darah itu. Disuruh buat terus buka dipasang ini. ring dibuka. Itu di EDM. Jadi bikin ringnya itu. Emang selama ini bikin ring itu dari apa sih? Oh laser. Laser kan mahal. Nah, dan di Indonesia itu dulu sangat terbatas, akhirnya coba jadi Pak Suyetno itu bagaimana kita coba untuk menggunakan EDM. Akhirnya itu muncul. Tapi sekarang dikembangin lagi nggak itu? Apa stuck on you? Setelah saya itu ada yang melanjutkan itu terkait perlakuan materialnya kalau nggak salah. Oh material. Jadi ada yang melanjutkan. Iya. Pun lama enggak ketemu Pak Yitno, jadi belum. Masih kan tapi masih ngajar di sana. Masih. Lagi ya S2 udah. Apa balik pengalaman S1? Wah, pengalaman S1 bisa juga sih. Kalau S1 bikin apa S1? S1 skripsi ya. Skripsi itu robot sepak bola, tapi pakai roda ya. Nah itu kontrolernya menggunakan Android. Oh, Di IoT. bukan IoT sih, karena autonomous. Jadi otomatis dia gerak sendiri, tapi sensor ya. yang Androidnya itu kita akses kamera sama sensor orientasinya. Jadi kameranya untuk nangkep mendeteksi bulat dan gawang, terus orientasinya itu untuk mendeteksi arah gawang musuhnya itu di mana. Itu dilanjutin nggak sih? Maksudku nggak ada lanjutan. Iku sih. Live. Itu kan jenengan S1 S1 kan masuk robot ya. Ketawa dulu. Cut ya. Ketawa dulu. Nanti dikat. Kita ini ngobrol santai gak? Ngobrol santai. Mereka tahu ngobrol santai. Santai, tapi ya memalukan. Oke, lanjut. Let's go. Kan jadi S1 kan di sini robotik ngambil kan, masuk kan. Nah itu tuh mesti dari robotik kan itu. Namanya? Oh, yang skripsi dulu itu tim robot. Jadi skripsimu tentang di robotik itu kan? Skripsi di robotik. Pembimbingmu Pak Agung. Bu Izati sama Bu Izati sama Pak Agung. Bu Izati itu kan elektro kan? Informatika. Oh informatika. Itu kan karena ada pengolahan citra dulu. Oh. Pengolahan citra di Android itu. Pak Agung yang pembimbing duanya. Pak Agung pembimbing. Oh pembimbing satu tuh bisa dari luar atau? Gue kira yang dari luar tuh malah pembimbing duanya. Oh enggak tahu ya dulu ya. Bisa gitu. Kita jurusan. Ya aku kan sama Pak Agung juga. Ayo Pak Agung. Sama Pak Agung gila gak sih? Saya kenal cukup lama ya, mungkin sejak 2000 sebelum mulai robot itu sudah. Sebelum itu kayak salah lomba PLC. Lomba PLC itu waktu itu
Lomba PLC di mana? di PNJ Nasional ini. nasional 2000 berapa? PNJ itu Jakarta ya? PNJ Jakarta 2000 berapa ya kalau nggak 2012 ya 12 kalau nggak salah. Kok bisa ikut? Oh, Daftar apa dipilih? kok lupa ya ada beberapa mahasiswa kok terus ikut seleksi. Kebetulan ya mesin itu berangkat semua kalau nggak salah. Ada Mbak Sophie, Alan 2011, Irsad 2011, satu lagi siapa ya? Lupa. 4 orang lah. Jenengan 6 kalau salah. Oh, Bana 2011. wah aku nggak kenal lagi. Iya sih. Bana 2011. Terus 4 atau 5 ya? Nah, itu waktu itu kan seleksi di lab ini mekatronika itu waktu itu seleksi terus ternyata diikutkan. Nah, terus setelah itu ya sering ngobrol terus sering ngambil kuliah bil juga. Saya ambil 3 kali kalau nggak salah, mekanika fluida, mekatro sama satu lagi perpindahan panas. Sering ketemu. itu Pak Agung semua itu. Oh pantas. Ya. PLC kayak gini lombanya. Pakai board gitu aja. Oh program. Kayak simulasi. Waktu itu apa ya? Apa ya? Lama banget ya. Nggak mungkin kalau fluid sim kan. Simulasi. Bukan fluid sim kan, bukan PLC. Fluid sim. Mitsubishi. Latihannya pakai Mitsubishi. Oh latihannya Tapi di Mitsubishi. sananya itu pakai apa ya? Lupa ya. Omron atau Siemens ya? Kayak simulasi. Omron. Ya yang gede itu ya. Omron, Siemens. PLC. Terus habis itu setelah itu deket-deket terus sama Pak Agung. Ya sering diminta untuk membantu. Nah, diminta membantu waktu itu berapa kali membantu termasuk buat video pembelajaran waktu itu elektropneumatik iya terus mekatronika yang simulasi kalau pernah ikut yang kemarin diupload di YouTube. Itu termasuk dahulu. Itu jenengan Ya yang buat saya. Kukira siapa? Bang Saga kira. Bukan Saga di Oh Saga itu bawah ya. Oh iya. Oh berarti yang di sini jenengan semua yang bikin itu. Ya bukan semua sih. Dulu waktu itu ada praktek, ada simulasi toh. Saya buat simulasinya praktek itu di Kader Informatika angkatan 2009. Kira apa? Collabnya sama inverter. Jadi ya kalau yang di sini. Karena dulu ikut tim robot toh. Nah, di tim robot itu ada elektro dan elektro mesin dan sama elektro mesin dan informatika jadi cukup kenal dengan orang informasi masuk Wizati terus yaitu mahasiswa informatika terus kalau elektro itu ada Pak Nandra, Pak Medila, Pak Bos. Pak Nandra, Pak Med. Dulu pembimbing tim robot juga jadi kenal. Nah Pak Agung kan juga dulu pembimbing tim robot juga jadi sering berinteraksi kenal. Terus sekarang udah enggak ya? Sudah. Udah banyak malah. Terus apa lagi ya? Nah ini pengalaman mahasiswa udah. Sekarang pengalaman jadi dosen. Walaupun baru nih pengalaman jadi dosen. Baru ya? Iya lah. Kapan sih? 2016? 17. Oh iya. Pokoknya aku semester Kindim tuh kapan sih Kindim? Iya, pokoknya Kindim aku sama jenengan tuh Kindim. Matematika banyak yang ulang. Saya A. Oh iya toh? Salah nilai berarti. Astagfirullah. Nanti kita buat podcast seri untuk pembelajaran kinematika. Yes. Jadi podcast ini tuh aslinya nggak cuma talk doang, tapi ini tuh memang kombinasi antara saya yang pengen ngonten dan saya nggak punya teman ngonten. Ternyata ada Pak Doni dosen saya yang paling baik ini mau diajakin ngonten. Jadinya kita nggak cuma make up talk, nggak cuma ngobrol doang, tapi bakalan bikin pembelajaran. Jadi podcast paling baru ini podcast untuk perkuliahannya Pak Doni. Jadi ini khusus maba nih, maba ya. Bukan maba sih. Semester berarti 2019, angkatan 2019 tuh harusnya kamu
live IG ku nonton nggak harus? Harus nonton ini channel ini. Soalnya ini ntar ya emang berkelanjutan gak cuma di Mekatronika tapi podcast untuk membahas kuliah. Jadi aku yang kuliah, kalian yang nonton. Soalnya dosennya Pak Doni yang kuliah, aku jadinya. Aku kuliah lagi padahal udah mau lulus aku. Karena bingung juga ya karena harus online. Kinematika itu kan hitung-hitungannya juga banyak itu kan mungkin ada interaksi itu kan menarik ya. Makanya itu mungkin kayaknya kepikiran untuk bagaimana kalau di podcast. Dosen paling jos kan. Jadi kepikirannya bikin podcast guys. Iya kan. Anti mainstream. Nanti kalau kita upload di YouTube banyak viewer. AdSense masuk AdSense. Iya, amin. Yes, amin. Tapi aku udah mau lulus ya, masa aku nggak apa-apa kan aku kesini terus kan. Yes. Kita bagi hasil. Yes, host permanen. Kamu sebelum bersama, aku sebelum. Host permanen di Mekatalk. Ayo dong, pengalaman jadi dosen. Pengalaman. Enggak. Ntar dulu lupa aku. Kenapa milih jadi dosen? Emang setelah daftar S2 itu emang kepikiran bakal jadi dosen emang? Sebenarnya awal daftar S2 itu karena daftar di beberapa perusahaan nggak ada panggilan dia. Wow. Terus daftar S2, terus waktu S2 itu ya nggak kepikiran. Saya itu mengalir saja sih kalau hidup deh. Wow. Mengalir. Nah, terus waktu itu memang apa namanya ditanya termasuk. Ditanya siapa? Ditanya Pak Agung. Jadi dosen waktu lulus. Setelah lulus S2 itu Mas. Nah saya coba dulu. Nah waktu itu terus ya itu 2017. Kalau saya Juli wisuda. Wisuda S2 itu Juli itu 2016 berarti. 2017. Berarti lulus langsung ke sini. Mantap. Waktu tunggunya sedikit. Jadi terus kan 2017 ya kamu ngambil kinematika 2017. Ya itu kan pertama kali kan. Pengalaman pertama ya waktu itu awal itu ya sebenarnya tidak begitu apa ya mengakhirkan ya karena dulu sering jadi asisten. Mahasiswa itu juga biasa saja. Hanya kalau sekarang kan kalau dulu kan nilai itu sekedar apa buat sekedar ya parameternya tidak banyak. Sekarang kan apalagi kalau di sini kan asisten fix kan maksudnya tinggal laporan apa sekarang kan selain parameternya harus olah macam-macam. Penilaiannya kan aspeknya apalagi CPMK yang baru CPMK itu kan waktu awal masuk itu langsung metode CPMK. Iya 2017. Tapi belum semua kan. Belum semua ya. Tapi waktu itu lah itu kan sudah kompleks dari waktu asisten itu kan. Parameternya ada dua ya waktu KK dan postek. Kenapa jadi macam-macam. Itu sih. Ya awalnya kan ya karena sudah terbiasa jadi asisten tidak terlalu berpengaruh ya, tapi ya masih ada sedikit kayak grogi ya. Aku lihat sih. Karena apa ya selisihnya kan juga tidak jauh. Itu yang mesti yang susah tuh ini kan apa? Karena selisih umur terus jenengan kan kayak muda gitu, dosen baru. Nah itulah jadinya aku sih maksudnya kalau aku masih respect lah. Aku masih respect. Enggak pernah kalau apa mainan HP atau apa masih respect kalau jenengan. Tapi yang lain aku lihat itu kating lah, terutama kating itu mesti kayaknya remeh gitu kan. Kan waktu awal jadi dosen itu masih ada yang angkatan 2012. Iya masih ada. Bisa dianggap pernah kuliah bersama. Kuliah. Itu ya jadi ya itu mungkin awal-awal kalau sekarang udah lost biasa. Slow ya. Menegur udah. Tutup dari luar. Iya. Iya itu. Yang kayak gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Kalau aku sih enggak, aku mah dulu. Pernah. Jadi
Kalau saya kan biasanya keterlambatan 15 menit. 15 menit itu ada yang datang lebih dari 15 menit. Tapi waktu itu saya tawari sih. Ini yang cerita saya tawari. Ada terlambat lebih dari 15 menit. Silakan Anda tetap masuk. Kasihan ya tapi tidak boleh absen. Atau silakan pulang. Nah, ternyata milih pulang. Berarti kan niatnya emang cuma absen ya. Ternyata ada yang seperti itu. Kalau memang niat mencari ilmu kan tetap kuliah. Tetap ada sih, banyak sih yang iya makanya itu emang nggak kelihatan aja. Jadi gitu ya. Ya jadi memang tujuannya beda-beda dari tiap mahasiswa itu. Yang selain tentang mahasiswa, kalau sama dosen yang lain? Ya karena dosen-dosen lain itu rata-rata kan dulu adalah guru saya, jadi ya saya sangat menghormati takdim beliau-beliau yang dulunya adalah dosen SD. Ya dosen-dosen baru ya cukup akrab ya, seangkatan gitu kan. Pak Faisal itu satu angkatan. Nah ya, Pak Faisal kan bareng nggak sih? Bareng 2010. Tapi beliau kan berprestasi jadi kuliahnya di Thailand. Masuk ke sininya yang jadi dosennya tuh bareng juga 2017 bareng itu. Tapi kalau Pak Faisal itu sudah waktu itu pulang dari Thailand, kalau nggak salah awal 2017 itu sudah langsung membantu. Karena Pak Faisal pulang saya belum lulus. Nanti Pak Faisal lebih dulu membantu. Tapi belum maksudnya belum. Kalau resminya itu bareng 2017 jadi. Gitu. Kalau rajin kalau Pak Faisal saya itu kalau Pak Faisal gimana ya, apa maksudnya? Aku pernah tanya gitu, jadi dia mau daftar S2 itu udah mikir gitu loh, aku mesti lulusnya yang di semester ini apa yang kapan gitu ya. Saya lulus tercepat S1 juga 3,5 tahun angkatan jenengan. Wow. Iya sih, Thailand. Oh ya, sama Pak Rizky kayaknya cepet-cepet ya, Thailand ya. Banyak, sekarang udah di siapa sih yang 3 ya? 2014 kemarin yang ke Thailand ya? Yang 2013 ada Alpan sama Alpan. Terus 2014 itu Surya Hadi. Iya, Surya Hadi. Thailand. Memang banyak peluang sih kayak ke luar negeri itu. Jadi kalau saya waktu itu kan memang tidak secara nilai juga tidak mau nilai full, terus apa ya? TOEFL sama CP itu lain ya? Lokal ya. Anak lokal. TOEFL dengan CP itu beda. Tingkatannya lebihan ya. Berarti kalau yang keluar tuh TOEFL itu. Rata-rata TOEFL. Kalau kan TOEFL itu ada beberapa macam, ada ITP sama IBT nanti. Kalau itu yang TOEFL itu ada ITP, IBT. Kalau ITP itu bisa untuk ASEAN, daerah ASEAN. Kalau IBT itu yang internet based test itu bisa untuk ke Amerika. Kalau bisa Australia itu IELTS. IELTS ya. Perasaan jalan ngambil juga TOEFL sekarang. Kemarin kan pas ngasih saran sama aku, jalan sih mau TOEFL. Les sempat les. Ya kan. Itu mau buat apa itu? Kalau saya studi lanjut. Wah. Nyari beasiswa lagi. Jangan S2 beasiswa apa nanti? Beasiswa orang tua. Iya. Kira. Tapi Pak Faisalnya Thailand tuh beasiswa nggak? Beasiswa. Full ya itu. Apa pendidikannya doang tapi makannya enggak? Makannya nanti diundang aja. Siap. Yes, oke. Lupa aku ya kalau bisa ngundang. Yes. Jadi kita inspirasi. Mereka ketemu alumni ya. Iya, ada contohnya. Real gitu, yang bagus tuh kayak gini. Oke, jadi dosen loh udah ya Allah. Saya nih yang masih jelas ya Allah. Sama dosen itu, kok bisa jadi kaleb nih gimana? Nah, itu Mekator ini. lucu ya. Kok bisa jadi kaleb ini? Waktu itu
waktu itu saya magang ke Thailand, magang 1 bulan nih, bersama Surya Hadi. Oh. Bulan di sana. Nah, Dalam rangka apa itu? Kok jenengan ikut magang? Jenengan dosen pembimbing atau satu bulan. Terus saya juga tidak tahu, tapi ditugaskan. Nah, jadi waktu ya kalau dapat pas kabar burung kalau ditugaskan menjadi kalian. Setelah pulang itu mendapat SK kalian gitu. Tahu Tahun itu 2018. 2018 loh. Keren kan itu. Setahun loh jadi dosen langsung jadi kaleb. Sebelumnya masih Pak Pur kan ya? Pak Pur. Pak Pur. Mantap nih dosen. Baru masuk, iya baru masuk. Kaleb. Tugasnya seperti apa gitu ya. Masuk cuma gara-gara itu sih, gara-gara habis ditugasin. Enggak tahu prosesnya seperti apa ya. Iya, langsung atau mungkin mumpung orangnya nggak ada. Langsung tinggal pilih gitu ya. Jadi memang seingat saya tidak ada ditawarin itu. Kalau ditawarin sangat kemungkinan besar saya juga nolak. Oh. Berarti ini lo sedangkan pulang langsung waktu itu SK. Wow. Mantap. Saya lupa kalau bulannya. Tapi pulang bulan September. Keren. Makanya 2017 jadi dosen, 2018 jadi kaleb. Wow. Keren. Nah itu yang kemarin, kan episode kemarin kan sama Mas Faris. Nah, terus kayak mana terusan? Wow, Mas ngomong jenengan ngomongnya sama Mas Faris gimana nih? Jadi Mas Faris itu teman touring. Dulu touring ke Lombok itu berdua. Oh, sebenarnya sudah akrab ya. Akrab itu gara-gara lomba PLC itu juga. Jadi lomba PLC itu kan yang Mas Faris. Sering ngobrol sama touring itu, akhirnya touring banget gitu. Jadi akrab ya. Ya memang jadi agak lucu ya. Dulu kan saya juga asistennya Mas Faris, asisten Mercator juga asistennya. Jadi wow. Asistennya, yang atasannya ya, waduh. Mantap. Cocok kan jadi episode 1 ngundang Mas Faris, episode 2 ngundang atasannya langsung. Berarti episode 3 Kaprodi. Wow. Siap ya? Boleh ya? Sudah ada podcast. Iya sih, kemarin antar aku pengen bejatur dulu. Bejatur nanti diundang. Iya. Gampang nanti kita. Yes. Ini mekatok nih ngeri. Lama-lama jadi gede ya ini. Oh iya, jelas ini. Grow up gitu ya. Buat konten yang memberikan apa itu materi-materi yang terus memberikan inspirasi yang terutama untuk yang mahasiswa baru. Kan bagaimana belajar ini. Tahun ini kan mahasiswa baru semester ini belum bisa kesini gitu kan. Iya belum bisa. Audience. Makanya maba ini harus lihat ini podcast ini. Ini tuh nanti perkenalan individu kayak individu maksudnya inisiatif kita. Inisiatif tanpa ini duit sepeser pun nggak ada dari jurusan ini. Begitulah. Inisiatif saya sama Pak Doni ini Inilah jurusan. Oh iya, TV sama makanan. TV sama. Ini karena kalebnya jenengan makanya ada kaleb yang mau diajakin konten ini makanya terima kasih sekali. Makanya kalau mau grow up seneng banget nih saya ini lumayan. Nanti kita. Iya. Kita harus ada terus. Saya minimal kan mau lulus nih. Jadi ya daripada gabut-gabut ini gini kan ya. Apalagi kan sekarang YouTuber termasuk apa ya, kalau dulu itu YouTuber sekarang malah jadi job ada duitnya benar. Yes. Nah ya doakan lah nonton IG ku juga yang mantep ya. Nah itu sudah di-record. Udah di-record ya Allah, masa belum di-record lama banget udah di-record. Siapa tahu ya. Dia kalau nggak di-record ngulang lagi itu susah ya. Settingan jadi ya. Settingan. Sekarang aku mau nunjukin sesuatu nih. Kita mau stalker dulu.
Stalker apa ya? Mana? Nggak masuk. Kok? Ini di Oh ini ding. close. Oh stalker nih. Buka Facebook. Kita mau stalker Facebook. Ini segmen baru nih. Kemarin kan nggak ada TV, sekarang ada TV, jadi dimanfaatkan. Stalker Facebook. Ini Mas Aris. Oh iya. Ini kapan sih ini? Ini tahun berapa ya? 2013 atau 14 ya? Ini 2014 nih. 14 ya? Iya. 14. Tuh. Ini pas di mana nih? Ini di Pacitan. Ini jenengan yang mana? Oh ini oh iya. Yang ini yang lain siapa sih? Ini teman SMA. Ah, Ini teman kuliah, teman satu angkatan. Teman satu kos. Kalau ini orang sini Sleman. berarti udah akrab ya emang ya dari yang Oh, dari 2014 berarti jenengan lulus kan ya? belum. OTW. Lulusnya 2014 Maret. Oh, akhir. September. Ah. Oh ini Maret ya? Oh iya. Akhir. Ini apa nih? KKN ya ini? Ini KKN. Jangan KKN mana? KKN di Prambanan. Waktu itu kok tes sih programnya itu ke SD itu membuat water cat sama Wow. sirine. Prokernya itu? Proker, Mantap ya. proker apa? Pribadi. Nah, broker pribadi kan ada broker pribadi ada broker dia. Jangan nganu deh, kanit deh. Oh bukan. Wah. Karirnya 2009. Yang lebih tua dong. Jurusan lihat lain tapi. Awal. Aku loh kakaknya jadi kanit. Aku Soalnya yang paling tua sendiri kan. iya. Di antara 2016 aku tua sendiri ya. Saya komunis semua. Iya. Yang lebih tua dong. Iya. Oh ya emang kayak gitu ya. Mana nih masuk? Oh iya. Apalagi nih. Oh nih kita masuk ke introduction. Belum ditambahkan teman loh. Oh iya tambah teman. Beda loh isinya karena tak batasi. Oh iya ya. Pantas aku nggak bisa ngeklik profilnya ini. Foto profilnya nggak bisa. Coba sekarang. Refresh dulu. Ini memanfaatkan TV. Ada TV dimanfaatkan. Oh udah Ini nih. jelas ya pastinya. Iya. Di sini rekamannya. Nah ini untuk kita buka oprek ya, operator kamera. Ini biar jelas nih tampilannya. Nih kita masuk ke intro. Jurusan Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Ini S2 ya. S1 nya di UI. Oh SMA nya S1 Muntilan. Satu bilang. SMP 1 Muntilan. Ya, jauh. Iya. Tinggal di Yogyakarta dari Magelang. Oh tinggal di Yogyakarta. Nah, dulu kan kos bos. Oh iya. Terus, apa ini? The Mahouzen. Skip. Scroll. Ini film jenengan apa? Bukan. Oh bukan, film luar ini. Oh ini keren nih, Wah, ini- kompetisi robot sumo. Iya, tugas proyek kuliah sistem mekatronika. Ini jangan belum jadi dosen kan ini? Ini sudah. Oh udah. Sudah itu. Oh ini jadi dosen udah. Oh, sudah itu. Angkatan berapa? 2019. Oh ini 19. Bukan lah, 17 ya. Bukan, benar 9. Ini 17 ya, 17. Iya, angkatan 17. Iya. 19. Tahunnya ya. Oh iya. Aku malah ngambil mekatro tuh. Jadi aku ngambil mekatro semester 2 loh malah aku. Kok bisa semester 2? Ya bisa. Oh, karena semester 4 terus semester 2 sisa SKS ya? Terus yang 2016 yang ngambil mekatro aku 2 yang di semester 2. Jadi aku bikin robot ini sama angkatan 15. Tua. Sama Pak Agung. Jadi kalau pas sistem mekatronika ada project seperti ini. Yes, project. Walaupun kemarin karena pandemi juga ribet juga jadi online juga loh. Oh berarti nggak ada ini ya? Nggak ada lombanya, tetap ada simulasi online. Simulasi online terus kayak mana? Buat simulasi rangkaiannya sih, tapi memang jadi kurang. Nggak greget lah, Iya, nggak. betul kurang greget. Padahal Memang jadi kurang. Ya itu bisa juga kayak itu kinematika juga Iya. jadi kurang. kalau Kindim kan nggak ada kontesnya. Ya, Yang ini sih yang wah kurang banget kalau emang nggak ada. Oh iya semester genap kemarin ya. Ya itu ya awal-awalnya sudah terancam. Ya Kan waktu itu masih sempat dua pekan. Wah sudah dirancang tiba-tiba Aduh, lockdown ya. Aduh. SPP lah akhirnya ya sudah. Ya harus buat. Nah itu
apa ya, yang terutama yang kemarin itu jadi kelihatan ya bahwa kita itu tidak siap kalau misal ada sesuatu yang ya. apalagi sudah terancam proses pembelajaran tiba-tiba harus berubah online. Ya. Nah kalau sekarang ya nanti diperbaiki. Ya ini buat kayak sini. Oh iya. Betul. Ini anti mainstream nih. Wah, ini jangan jadi ini juga. Oh ini salah satu Belajar bareng mengenai teknologi dari dosen itu kan ada pengabdian masyarakat. Nah, salah satunya bisa sharing. Oh ini pengabdian masyarakat. Sharing ilmu pengetahuan. Kebetulan saya juga termasuk dalam tim pengajar CAT ya. Di ikut ini. Ini. Kukira ini buat mahasiswa. Ya itu mahasiswa juga. Kalau pengen tambah belajar ya mahasiswa boleh ikut ke SMA, SMK. Baru ya 27 Juni 2020. Oh iya. Ini kan online. Pantes live on Zoom ya. Lumayan lah, ini banyak yang daftar. Oh yang daftar itu berapa yang tiket? Banyak kan dari sini apa luar? Dari luar banyak, ada yang pengusaha itu waktu itu ya, ada beberapa, terus dari SMK itu ada juga. Nanti Kita ada lagi, mungkin 3D scan. Oh iya. Nah ini tapi gambarnya 3D. Oh 3D printing. Oh yang 3D scan. Yang semester ini. Nanti. Ya semester besok berarti ya, semester besok. Sharing. Ya. Kita tuh hasilnya punya nggak sih apa? Link ke misal ke SMK kah apa kemana gitu? Dulu saya pernah mengadakan ya, 2 kali ya. Itu kebetulan saya yang apa kenal dengan teman saya kebetulan guru ya dulu SMK Muhammadiyah Salam. Oh Salam. Waktu itu mengadakan 3D print terus robot sumo. Terus di SMK Ma'arif Salam juga. Satu Muhammadiyah, satu Ma'arif. Berarti aja, tapi yang maksudnya yang real kita tuh, teknik mesin UI itu kerjasama misal ngeling sama SMK mana gitu belum ada ya? Kalau secara berkelanjutan belum. Mungkin ya kedepannya bisa di. Apa ini? Jangan buka toko juga. Oh, bukan untuk orang tua sih. Oh. Orang tua sih. Loh, bukannya orang tua jangan bengkel ya? Bukan, pedagang sayur. Yang bengkel tuh ya. Jenengan dulu ya. Iya, ada bengkelnya. Dulu. Sekarang bengkelnya nggak ada lagi. Oh, nggak ada. Kolokium dan temu alumni. Itu semester kemarin. Tahun kemarin. Iya, yang rame itu tapi aku telat aku ininya. Ada nggak ikut yang gala dinernya ini padahal aku mau ikut kan. Ya Allah. Ikut aja itu sisa-sisa apa? Iya. Gulingnya. Aduh aku telat. Makanya aku terus kan lihat story teman-temannya tuh ada kayak gini gitu loh ya. Mantap. Rugi banget coba aku. Rugi banget. Ini skip yang bawah. Skip. Gerinda. Ini apa sih? Nganu baru ya, board baru ya? Iya, board baru itu waktu buat. Ini yang tadi. Tadi kan share ulang. Oh iya. Ini apa ini? Rekrutmen dosen baru. Waktu itu nambah Pak Vini. Pak Vini itu yang masih 2019. Dosen. Satu lagi ya? Cuma itu doang nggak Pak Vini doang? Yang sebelumnya ya nggak ada ya? Pak Vini. Oh iya. Pak Irfan bareng saya. Pak Irfan sekarang di Jepang. Oh iya. Aku sekali doang tuh sama Pak. Termodinamika. Ini apa ini? Sepertinya Vipel putus olahraga malam. Waktu itu ini UI ini. Bukan. Itu di Jalan Magelang. Aduh, sedihnya. Putus Vipelnya terus. Nah, ini kan masih sering touring. Touring ini Malang. Sendirian. Oh, bukan, sama adik waktu itu. Ya ini aku yang belum tanya lupa aku malah. Pak dosen ini kan umurnya udah ya. Ini pasangannya mana, Pak? Mengalir saja seperti itu. Dari tadi aku lupa mau nanyain. Nggak ada kah? Belum nemu kah atau itu termasuk apa itu
doa. kegiatan yang tidak menyenangkan loh. Bisa. Waduh. Apa itu namanya? Karena aku tanya. Ini kan interview komedi. belum ada. Why? Santai sih. Mengalir aja. Aduh, Orang semuanya yang mengalir. nyantai, nggak jelas kan. Siap. Jadi ikut tes 3D juga. Ya waktu itu pertama kali jadi apa panitia S3D, kok panitia apa? Pemateri Pemateri S3D S3D. itu. Ada yang dapat hidayah itu kan. Mana tadi kok ada tulisan Rapi apa Robi tadi? Itu. Oh ini nih. Oh ini nih lah dia Rafi dan Aduh. Wah yuk kenali warna logo UI. Mana ini yang tentang kegiatan keren waktu di kok Thailand. nggak ada. Ini menarik. Oh ini Thailand ini. Ini di Thailand di PRU. PRU itu apa? PRU itu Palaya Longkorn Rajabat University ya. Ini cuma ada satu Muslim food. Dan kalau nggak salah Sabtu Minggu itu tutup. Jadi kalau pas di sana Sabtu Minggu itu cuma rebus telur, terus beli nasi. Aduh sedih. Tapi yang lainnya emang kan Muslim food ini gitu, yang jelas-jelas halal. Tapi yang lainnya emang masih diragukan apa emang lebih hati-hati saja. Oh iya. Lebih hati-hati karena kadang satu wajan itu pun masak bermacam-macam. Yes. Aduh, ada yang kamu secara diam-diam. Aduh, live IG ku habis 1 jam udah. Udah amat. Ntar yang fullnya nontonnya di YouTube. Iya. Wih, 1 jam loh, nggak terasa ya? Hampir. 51 menit sih. Kalau yang IG ku kan udah sejam. Membahas Facebook itu bisa berjam-jam. Iya. Yang ini ini sholat Jumat atau sholat sholat Idul Adha saya lupa. Ini Surya Al-Hadi itu dosen teknik sipil di PRU. Oh ini dosennya di sana. Loh kok sama teknik sipil? Tinggi ya? Ini kalau Surya emang tinggi banget. Iya sih, Mas Surya emang tinggi. Kok sama teknik sipil malah? Jadi ini yang dosen Muslim. Oh, jadi waktu itu yang ngajak Jumatan gitu ya? Nganter. Waktu itu mungkin sekitar 8 kiloan ya masjid. Iya, agak jauh. Mayoritas apa sih di sana tuh? Buddha. Tapi ada sebagian Muslim. Ya, alhamdulillah masih ada. Emang susahnya gitu sih kalau pengen ya keluar negeri kemana gitu tapi Turki bos. Ya kalau Turki mah emang Muslim Arab itu kan ya. Tapi kalau yang Instagramable kayak gini nih udah Thailand kah Jepang kah apa gitu kan yang paling susah tuh emang terutama makanan terus sama ini ibadah ini rumah ibadah. Di Thailand itu sudah kalau universitas katanya sudah banyak. Kalau termasuk di AIT itu, AIT itu sudah ada masjid yang untuk Jumatan. Ya tergantung tempatnya. Kalau ini di VRU itu sebenarnya ada musola, tapi kan tidak untuk Jumatan. Iya sih, Jumatan emang masjid jami harus. Wah ini ini satu kan ini? Bukan, apa mendampingin doang? Jadi wasit. Oh, jangan jadi wasit malah. Jadi wasit lomba robot ya waktu nasional lah. Kok bisa jadi wasit mah? Ya ditawarin. Nggak tahu sih itu waktu itu dapat surat itu mungkin diajukan Bu Izati karena Bu Izati cukup aktif di komunitas itu. Ini enggak jadi wasit sendirian nih. Sendirian apa nih? Maksudnya yang dari UI ini bisa. Ini ya? Iya. Oh iya. Ini kayak bos saya dulu. Ini Pak siapa lupa ya. Ini dari UMY atau bukan? Dari mana? Aduh, lupa. Ini aku lihat mukanya kayak bosku dulu pas kerja. Seriusan sama bener. Iya. Pak Fabi namanya, Pak Fabi. Bukan kan tapi? Bukan ya? Lupa. Lupa. Ini robotnya bola doang. Karena wasit sepak bola masa tapi robotnya konteksnya nggak cuma ini kan? Nggak cuma itu waktu itu nasional tentang wasit sepak bola. Ini wasit robot bola. Tapi jenengan pernah nggak sih ikut yang ini? Pernah 2013. Ini juga. Menang nggak sih? Enggak.
Oh, endingnya jadi TA ya? Makanya jadi Ending- TA. oh. Walaupun kalau yang di TA itu kan menggunakan Android ya, Ah. yang enggak Ya, aksesan ya, gitu. Oke. Oh iya. Ini yang keren ini doang kayaknya. Apalagi nih? Ih, balik lagi. Yang foto-foto kuliah mana nih? Gak ada nih. Oh ya ada tahun sebelumnya. Nah ya mana ya? Nah, ini- apa nih? Dulu pernah ikut proyek. Jangan ditampilkan ini. Oh ya, ini gini. Nanti biar kepo sendiri. Nah itu waktu itu pernah bikin smart home ya dengan tim itu. Yang buka pintu pakai barcode, terus matikan hidupin AC. Ih, keren ya. Oh, Telkom Indonesia. Nggak usah disebut. Ntar tit gitu ya ntar. Nanti di Iya. Tapi kelihatan. kan nggak kelihatan dari situ. Tapi ini buka barcode-nya kok HP juga yang dipasang di sini. Waktu itu Seadanya ya. Iya aduh, seadanya ya ini ya. Makanya HP buka HP. Aslinya alat gitu kan itu maksudnya. bisa alat bisa tempelan terus. Ya oke. Monitor juga. QR kan ya, yang penting Iya, QR-nya yang penting ya. Nah, ini tulisan nggak usah di. Oke. Nah ini pernah bikin smart gate juga itu, tapi bukan di sini ya. Ini di mana sih? Waduh, tidak usah disebut ya ini mana buat. Di bawahnya nanti ada sih. Keren. Itu project. Oh ini sama. Itu. Oh iya, bedanya sama KRL apa ini? Hah? Yang di KRL kan kayak Ya gini. mirip Bedanya Tapi ini murah. Oh, ini namanya apa sih kayak gini tuh? Jadi sama scan barcode tapi kan dari sebuah apa namanya dari print ya biasanya kalau kita beli tiket dapat print barcode nanti kalau barcode-nya belum pernah dipakai belum pernah di scan itu bisa masuk kalau sudah pernah terkunci terus seperti itu. Ya dulu itu zaman masih kuliah S2 jadi S2 itu sambil Oh ini 2017 itu masih kuliah ya masih tesis. Nah ini waktu itu ini bengkel yang buat. Oh, Ini bukan beli ya, Bukan beli, ya. bukan. Bengkel Jogja KM. oh ini apa Kapan nih? jadi pemadam kebakaran? Enggak ini sebenarnya wisuda waktu. Oh wisuda. Terus Oh ini ya karena 2017. males ngupload. Nggak Wow. pengen terlihat kalau Wow. wisuda. Ini Oh, juga ini. Mas Faris ini. Oh, Ini mantap. angka tahun Ini Bromo ya? 2012 itu sudah Oh. kenal dengan Mas Faris. Ini teman satu SMA. Guys, touring guys. Mega Pro lagi. Oh iya, sampai sekarang masih ya, 11 Masih tahun. ya. Mas. Mantap ya. Wah. Kita stalking sampai kapan ini? Mana nih? Ini apa nih? Oh, robot semua kan? Itu robot pemadam Oh, api waktu itu mau lomba atau lembur. lo berarti jenengan ikut yang ini juga, nggak cuma ini yang bola. ini sudah S2 waktu itu Oh, karena menemani kawan-kawan untuk memotivasi, bukan memotivasi, oh jenengan kesini berarti. Oh iya. Jadi menggali. pembimbing gitu. bukan pembimbing karena belum Apa cuma malah ngospek malah? cuma lihat-lihat saja. Ya enggak sih nunggu. Wih. Ini apa nih? Itu sar-sar Oke. Masa ini ternak lele bisa jadi solusi? Wah. Solid work PCP. Wah ini banjir. Ini parkiran. Tahu aku tahu. Ini soalnya aku di bawah. Oh, iya. Soalnya aku di bawah. Banjir. Ini sampai malam soalnya. Itu. Terus bocah-bocah mobil itu Hmm? modus. Jadi kan sini mbak-mbak pada sini mbak aku tolongin naikin gitu. Ada. Sebenarnya menarik ya kalau misalnya apa ini sudah namanya lab bawah itu pasang kaca yang tebel Yes. terus di lapangan itu kasih air gitu. Jadi kolam gitu kayak asik ya. Di bawah itu kayak akuarium gitu. Akuarium. Menarik ya. Yes. Menarik tuh. Ini wah nyampe dalam loh, ini nyampe lab bawah tuh kerendam kok. Keren deh sampai dalam. Yes. Awal-awal sebelum di ini ya. Sebelum diperbaiki tuh belum.
Makanya dibikin sumur lagi kan, bisa dibikin buangan resapan. Kayaknya belum pernah kayak gini gitu kan jadinya. Dulu pernah. Tapi terus kenapa kayak gini? Ya itu kalau hujan sangat deras aja sih. Terus salurannya kalau nggak salah. Salurannya mampet ya mestinya. Seperti itu. Tapi ya lumayan lah ada modus-modus dikit ini. Oh ini robot apa lagi Ini nih? TA. Oh TA ini Skripsi. S1. Heeh. Keren ya. Nah itu ada Android itu kan, itu mengolah pengolahan citra untuk mendeteksi bulan Oh. sama orientasi. Tapi memang ya waktu itu belum efisien, masih lama sih. Di bawah bulannya masih lama. Tapi seriusan nggak ada maksudnya kelanjutannya dari ada. ini? Yang tim robot sekarang mana? Tim robot sekarang mereka tidak mau menggunakan Android karena kalau Android itu kan harus buat aplikasi Androidnya, nanti harus ngoding penerimaan ini kan repot. Jadi mereka langsung pakai kayak webcam, akses via Raspi, controller lain. Walaupun kalau saya kan dulu ke Android itu senang karena dalam satu device itu banyak sensornya sudah banyak toh. Iya. Kan kita bisa tahu kompasnya, Kompasnya ada kameranya, ada akselerometernya. Sebenarnya kan irit beli Android 1 juta itu cool kan. Itu gawangnya geser tapi Nabrak. mantap. Wah ini batik yang dipakai. Oh, iya. Seragam kondangan ternyata. Ini siapa? Temen kampung apa? Teman Angkatan. Nah, jenengan kapan mas? Oh iya ada Pak Faisal juga. Ayo. Kok sih seragam berempat doang? Biasa tim-tim nggak jelas ya. Tapi sebenarnya ini seragam media ini. Oh, seadanya berarti seadanya. Masih. Ini yang angkatan yang cowok apa yang cewek? Cowok. Nggak ada ceweknya sih. Nah ada yo. Angkatan mana? Angkatanku gak ada cuy. Angkatanku gak ada. 16 masuk nggak ada ya? 16 gak ada. Masih. Sedih. 16, 17 gak ada. Ada 15 ada. 14 ada. Yang sekarang malah ada. 2020 aku dengar info 6. 6. Dengar info sih 6 tapi yang masuk berapa ntar Kita cek. ya. Nah ini Ini 2013. oh ini pas. Oh ini robotmu ini mas. Nah, awal-awal 2013 ya. Mantap. Ini lost. Wah ini Nah, tambah lagi. sama seragam kondangan. Seragam lagi. Nggak jelas ya. Ini apa lagi? Ini kabel tis. Ini Handle pintu. apa ya? Wow. Super. Ngirit. Ini apa nih? Ini aku kalau yang Itu waktu kayak itu gini lupa ya. seru. Ada Pakai lemnya. ESP ya? Apa ya? Apa yo? Apa itu di Amikom kalau nggak salah. Oh enggak di sini. Bukan di sini. Produk tapi Karena pernah bantu Amikom. oh iya. Produk luar salah gitu satu, kan maksudnya. Apa namanya? Startup Indonesia IT dulu bantu di sana. Kayaknya bawah-bawah. Turen. Mana nih yang apa? Oh ini apa nih? Itu waktu itu salah satu syarat untuk lulus S2 itu kan harus Kok ikut conference ya. Kan Keren ya. untuk Jadi jenengan pembicara ini. ya kan kalau ngirim naskah kan kalau conference harus harus presentasi jadi presenter. Mesti di acara gede gini ya. Ini gede nggak sih ini? Ya lumayan sih. JCC itu mana JCC? Itu di mana ini? Unsur itu apa? Sudirman, Iya, Semarang. Unsur atau Semarang? Bukan. Kok Purwakarta? Purwokerto. Yang Semarang apa sih? Sudirman ya? Unsur Unsur itu Sudirman, Purwokerto. Oh iya. Semarang itu apa ya Semarang? Semarang UNES. Undip mana sih Undip? Undip Semarang. Oh iya Undip berarti. Ini apa lagi foto? Kalau ini share-sharean. Biasanya kan zaman-zaman dulu kan sering nge-share. Ini apa nih? Nah ini di SMK
Muhammadiyah Salam. Mas Faris. Ini pas masih S1. S2 sudah S2 ya. Oh, udah S2. 2016, kok. Masih bantu waktu itu banyak. Ini program apa sih ini? Pengabdian Program masyarakat. jurusan? Iya, Oh alah. pengabdian masyarakat ya. Ini siapa? Pak Ridwan. Ini Pak Ridwan ya? Iya, Wow. Pak Ridwan, ada Pak Santo juga lah. Pak. Yang moto kayaknya. Pak Safi. SMK Muhammadiyah Salam pernah, Ma'arif Salam pernah. Oh KKN nih KKN. KN. Itu kali. Ini apa nih? Itu survei Sistem sistem destilasi destilasi. minyak Iya. Syria pernah mau buat itu juga. Tapi ya Aduh. ya cuma rencana, kita banyak berencana tapi lebih banyak rencana, lebih banyak yang terrealisasi. Yes, Keren. berat ya. Ini apa lagi nih? Ya itu jadi waktu itu memang smart home itu memang belum ngetren ya. Ini kebetulan ada dari Cina. Terus kita bongkar, mau kita bukan tiru ya, Bikin versi kita bikin gitu. versi kita waktu itu. Tapi apa udah jadi? Iya itu. Oh, ini jadinya ini. Oh bukan, ini Oh, yang tadi. QR code tadi ya? Oh, Oh, iya iya. nah itu yang jadi kelemahan. Di Cina itu lebih murah daripada kita membuat sendiri. Nah, kok bisa sih kayak gitu? Ya karena di sana sudah jadi industri Industri, rumahan, ya. terus kalau nggak salah ada subsidi. Kalau mau ekspor itu ada subsidi dari pemerintah kalau nggak salah. Jadi memang maju. Jadi Support sih pemerintahnya ya, support Makanya, banget. Ya. waktu itu beli buat mikrokontroler, buat apa sistem minimum mikrokontroler dengan beli Arduino itu murah. Murah, oh. Kalau kita beli murah. Iya. Dan lebih ribet kan beli kan nggak jadi. Wah itu di SMP ya. SMP Waktu SMP kan adik saya dulu di SMP 1 SMP ya, di SMP yang sama terus ketemu guru lah. Tuh, wah ini nih apa nih? Yang keren kayak ini. Ini kok. I3E. Oh iya. Ini Kok bisa masuk? Ini pembicaraan nih berarti? itu mendadak ini. Iya, kok bisa? Spesialis dadakan baru. Spesialis dadakan ya baru 30 menit sebelum. Jadi waktu itu kan sempat bantu itu yang bantu ya ikut satu tim sih di Amikom. Di Amikom itu ada divisi startup namanya Indonesia IT terus sekarang kurang tahu selama tidak kontak itu masih ada atau tidak. Nah terus waktu itu ya itu kita develop smart home. Nah waktu itu develop smart home terus dari kalau di inkubasi bisnis Inkubasi. itu dulu kan di Amikom yang teknologi di sana. Nah Oh berarti jenengan ini masuk inkubasi juga ya? dulu satu tim diajak sih. Satu tim itu. Terus Ini satu timnya semua apa? bukan. Ini cuma sendiri, ini beda-beda. Oh beda-beda. Kebetulan diminta untuk apa namanya? untuk memperlihatkan untuk macam apa ya? Macam alatnya gitu. Produknya macam produknya. Di produknya itu nanti di Grand Indonesia ada di pojokan kalau nggak salah di pojokan dekat elektronik itu nanti dikasih tempat khusus untuk memperlihatkan karya-karya dari para tenan di inkubasi bisnis itu. Nah kebetulan waktu itu yang berangkat itu saya dan teman saya. Nah terus ada acara bahwa beberapa itu diminta untuk ini sharing. Oh. Nah, kebetulan cuma ada saya. Itu mendadak ya. Iya. Dia nggak jelas ya. Ya. Keren loh nasional 2015 loh. Berarti 15 sudah S2. S2. Sudah S2. Jadi memang dulu waktu S2 itu nyambi macam-macam ya. Iya. Karena kuliahnya kan tidak banyak. Ya banyak nganggurnya ya. Ya itu juga sih. Waktu itu beberapa kali pindah tempat, pindah project. Maksudnya banyak nganggur di kuliahnya tapi yang di luarnya gitu loh makanya Kuliahnya itu dimanfaatin. banyak tugas sih waktu itu. Tapi itu ya sambil ya untuk nambah Ya. uang jajan. Keren. Pengalaman lagi nih saya pengalaman. Apa yang kamu dapat dari
gue masuk inkubasi kan, nyampe inkubasi kan nggak nganu kan. Maksudnya yang Jadi UI karena pun ada waktu itu inkubasi diajak, juga kan. kalau UI kurang tahu ya, karena di Amikom itu sebelum UI. Oh, UI duluan kan, berarti ya? kalau nggak salah baru saja ya, itu kan sudah dari 2015. Jadi waktu itu di Jogja itu hanya ada 2 sih kan. Yang teknologi itu hanya di UGM dan di Amikom. kalau nggak Amikom. salah. Oh. Nah, waktu itu sudah ada teman ya, satu dosen Amikom, satu mahasiswa S2 Amikom. Nah itu kebetulan mereka yang mengurusi manajemennya. Terus mereka kan butuh orang teknis. Iya. Nah kebetulan mereka kenal dengan Dika Informatika, satu tim robotik. Oh. Nah terus karena butuh tim teknis yang buat macam-macam, akhirnya Dika itu ngajak saya. Nah terus ya itu akhirnya kolaborasi. Jadi CTO ada, CTO, Chief Technical. CTO. Kan ada CMO, CEO. Oh, waktu itu cuma berapa orang? 5, 6. Itu nyampe nganu gak sih? Nyampe kan inkubasi kan ntar terus Tahap-tahap itu ya? tahap-tahap itu. Cuma tahap pertama saya ikutnya, bantu di tahap pertama. Habis itu udah enggak Waktu sekali. udah tahu, terus udah ikut. Terus waktu itu sudah ganti proyek sih. Oh. Tapi Ya, timnya tuh sekarang masih enggak? yang mana? Yang ini, yang tentang ini tadi, yang nyampe inkubasi tadi itu udah. Berarti jenengan Itu ya. Off urusan. Kayak ya off. Lama nggak ketemu sih, lama nggak kontak, tapi kayaknya masih sih. Karena salah satunya adalah dosen Amikom. Ya. Keren ya. Dan ini pengalaman mantep aja nih. Hah? Pengalaman mantep. Udah sih. Banyak jalan-jalannya sih. Iya. Paling pengalaman touring Megaflow itu sampai Bromo Megaflow itu 3 kali. 3 kali atau 4 kali? 3 kali. Yang luar Jawa pernah? Pernah ke Lombok. Wah, Ada itu. Mega Pro juga. Oh bukan. Pakai visionnya Mas Faris. Oh, berdua berarti boncengan. Oh, ya. Itu berarti 5 hari ya. Keren ya. Aku pakai Mega Pro, aku paling jauh baru ke Bandung ya. Belum ke touring lagi ya. Ayo touring Ya kapan-kapan ya. Sumbawa Setelah corona ini ya. setelah corona Yes. ya. Cuti ya. Kalau diizinkan. Harus dong. Wih, Kaleb kan? bolos. Astagfirullah. Terus, nah untuk, ya udah lama nih kan jadinya 1 jam lebih gitu. 1 jam ya. Nggak terasa ya. Iya terus. Sharing-sharing. Keren ini ngobrol. Terakhir lah untuk penutup nih. Kedepannya mau gimana nih? Apanya? Ya tentang ini, tentang kedepannya tuh mau ngapain, studi lanjut ya, pengalaman. Nikah dulu bos. Ini adalah obrolin. Iya, ya itu ya, nikah dulu. nanti studi lanjut. Target. Target. Jangan bilang sedapatnya lagi, target dong. Kalau ditarget, kalau sedapatnya tuh kan nggak dapat. Nggak tahu ya, dari dulu tuh mengalir terus ya, kayaknya nggak pernah menarget jadi kaleb juga. Waduh. Ditarget dong, yang sekarang harus ditarget. Bisa kayaknya dulu juga menarget. Iya. Tiba-tiba ini. Ya yang sekarang harus ditarget, yang satu ini aja. Berkali-kali target tapi meleset terus jadi berarti trauma target sekarang. Sekarang saya dapat ya. Nantilah gampang. Nah, setelah itu nanti studi lanjut lah. Doakan saja paling ya. Kalau studi lanjut mau apa nih? Mau ngambil apa lagi? Ya teknik mesin. Masa ya psikologi. Ya bisa jadi. Apa sekarang tuh banyaknya mesin, terus ntar ke itu manajemen kalau enggak industri gitu kan. Karena harus linear ya, jadi ya mau nggak mau teknik mesin. Pengennya ya paling beda konsentrasi. Tapi mungkin ya antara mekatronik atau biomedik atau gabungan keduanya. Collab lagi. Yes. Biar pusing ya. Iya. Tahu lah, besok lah gampang. Amin. Santai. Amin. Aku lupa baru S1 mau S1 Pak. Doain aku juga Pak ya. Daftar aja. Kalau pengen S2 banyak beasiswa. Kalau pengen kerja jadi YouTuber. Yo, ya ini kan doain ya. Iya. Apa penghasilan YouTuber sekarang itu lebih tinggi daripada Iya, kalau subscribernya mah
tinggal prank-prank gitu Iya, kan. aduh, Kurang ya. kurang dong. Harus Itu harus kayak yang gini ya. yang kayak gini, Yang ya, mendidik. yang mendidik. Yes. Nah, Oke, itu dulu lah ya. Ntar kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Pokoknya ini tuh podcast kita ngobrol-ngobrol terus podcast kuliah. nanti ngundang alumni juga kok. Yes, Saya juga kontak nanti, tapi online mungkin ya. Iya, Karena pandemi. kan udah pakai TV. Iya. Dari jurusan. Dari jurusan ya. Makasih jurusan. Maaf ya tadi saya ngomongnya kayak gak ada, padahal ada TV sama studio. ya begitulah. Ya terima kasih yang udah nonton di YouTube atau di live IG. Ntar pokoknya diupload ya. IG-nya kan terputus. 1 jam udah cukup. Ini YouTube-nya bisa nggak ini bikin baru lah. Atau ke YouTube saya yang lama. Itu kalau YouTube saya yang lama sudah aktif loh monetize-nya. Emang berapa emang udah? Baru subscribernya 8 atau berapa. Tapi kan dulu memang tidak ada syarat. Iya, kalau sekarang Ya, makanya mending nyarat tapi. Kalau sekarang tuh aku juga dulu pernah aku monetize kan YouTube-ku. Tapi sekarang monetize. ya itu butuh 1.000 terus 4.000 jam tayang itu udah. Itu Nah, itu. repot. Nah, sudah. kita Ini ini mau ditutup. makanya bikinnya podcast kuliah. Nah, maba ini suruh nonton. Harus nonton wajib. Iya. Wih keren banget lah ini. Kalau nggak nonton diancam. Stop. Auto E. Ya. Oh presensinya dari nonton ini aja presensinya. Kamu udah nonton YouTube ini? Oh udah. Nanti ada kayak apa ya? Kalau di itu namanya Panopto itu. Kalau di Panopto itu ya mirip YouTube tapi pembelajaran itu bisa mahasiswa ini nonton berapa menit, berapa dia nonton bagian mana saja. Kerekord berarti dia itu nontonnya. Oh nonton enggak? Bisa dimonetize. Oh, waduh, kalau nggak dimonetize susah nih. Butuh duit nih. Sponsor. Kayak itu memang khusus untuk pembelajaran. Oh ya. Udah, cukup itu dulu ya. Terima kasih Pak Doni. Siap. Saya kan ikut. Iya. Iya kalau sekarang kan masih jadi saya host, saya jenengan tamu. Makanya saya terima kasih. Ntar yang episode selanjutnya kan jenengan host juga. Episode selanjutnya Jenengan dosen, saya mahasiswa lagi. Ya, makasih Pak Doni udah mau ini direpotin. Kita tuh setting ya tadi ya Allah. Kita buka lowongan operator untuk multi kamera ini. Pokoknya yang tahu cara gimana bisa nyeting multi kamera buat live ini. atau banyak di subscribe dan ditonton. Yes, kita bisa beri alat. di subscribe, di tonton, like, comment, share. Pokoknya biar kita bisa beli hardware yang mantap lagi, biar switchingnya mantap lagi, live-nya mantap lagi ini. Wah siap. Pokoknya aku menyertai Pak Doni terus untuk berkarya, dan Pak Doni menyertai saya untuk terus berkarya. Wow. Sumpah aku berterima kasih ini untuk kesempatan ini, ya Allah. Aku mau lulus dan nganggur. Oke, wah lama banget mau closing. Ya udah. Terima kasih. Saya Fauzi Alfian pamit. Saya Doni Suryawan. Pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Pirang kita gue. Apa? Udah record susah.